Bayangkan sebuah kota di mana setiap sudutnya menyimpan cerita, di mana arsitektur kolonial berpadu dengan budaya lokal menciptakan harmoni yang memikat. Selamat datang di Bandung, kota yang tak hanya indah, tapi juga penuh sejarah. Hari ini kita akan menjelajahi Bandung dengan cara yang berbeda. Naik bandros pink, kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kota modern ini. Kita mulai perjalanan dari Museum Geologi, tempat yang udah ada sejak 1928. Di sini kita bisa lihat berbagai batuan, fosil, bahkan tengkorak dinosaurus dari seluruh penjuru Indonesia. Seru dan edukatif banget ya. Nah, dari urusan bawah tanah, kita lanjut ke urusan pemerintahan. Cuman beberapa menit dari Museum Geologi, kita sampai di Gedung Sate. Dulu dibangun tahun 1920 sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Dan sampai sekarang tetap jadi ikon arsitektur kolonial. Lihat deh, ornamen tusuk satenya itu bukan hiasan biasa loh, tapi simbol dari anggaran 6 juta gulden saat pembangunan. Dan katanya sih itu tuh buat penangkal petir loh. Nah, sebelum lanjut kita dengerin dulu yuk penjelasan tentang bandros dari kakaknya. Bandros itu identiknya Bandung Tour on Bus. Kita keliling-keliling sambil membahas isi bandrosnya. Ini hasil survei pribadi. Ini benar-benar pure pribadi ya, tanpa ada sumber-sumber yang lain. Jadi selama ini Ayu pernah beberapa kali gitu ya ke kota-kota atau ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ternyata Jakarta dan Bandung itu hantunya ekspor. Kalau daerah lain itu produk UMKM. Suasananya langsung beda ya. Kita mampir ke Rumah Kentang, bangunan tua yang terkenal banget karena cerita mistisnya. Konon malam-malam suka tercium bau kentang rebus dari dalam rumah kosong ini. Serem, tapi tetap bikin penasaran kan? Nggak jauh dari situ, ada tempat favorit warga buat olahraga atau sekedar duduk-duduk. Namanya Taman Saparua. Sekarang kita lewat Kodam Siliwangi, markas besar militer Jawa Barat. Tempat ini punya peran besar waktu Bandung lagi berjuang mempertahankan kemerdekaan pasca agresi militer Belanda. Gedung ini dikenal dengan Gedung 1000 Jendela. Jangan lupa di dekat sini ada Gedung SMA Negeri 3 Bandung. Dan pas di sebelahnya kita sampai di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani. Taman ini jadi tempat anak-anak belajar sambil bermain. Edukatif tapi tetap seru kan? Setelah puas jalan-jalan, saatnya isi perut dong. Kita mampir ke restoran PT Rasa. Restoran legendaris sejak 1936 yang masih menyajikan kue Belanda dan es krim homemade dari zaman kolonial. Kita lanjut ke hotel bersejarah Savoy Homan. Hotel ini sempat jadi tempat menginap para delegasi konferensi Asia Afrika tahun 1955. Arsitekturnya gaya Art Deco khas Eropa dan balkon legendarisnya menghadap langsung ke Jalan Asia Afrika. Tepat di jalan ini berdiri Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika digelar tahun 1955. Sekarang difungsikan sebagai museum yang menyimpan dokumentasi dan memorabilia dari peristiwa bersejarah. Nah, di sepanjang trotoar Jalan Asia Afrika ada banyak yang cosplay hantu. Ada pocong, kuntilanak, sampai falak juga ada. Tapi tenang, mereka nggak serem beneran kok. Malah seru buat foto-foto bareng. Kita lanjut ke alun-alun Bandung. Ruang terbuka di jantung kota, tepat di depan Masjid Raya. Tempat ini cocok buat keluarga dan juga jadi lokasi banyak event publik.
Dan gak jauh dari sana kita mampir ke tempat yang aroma kopinya menggoda banget nih. Pabrik Kopi Aroma, berdiri sejak 1930. Pabrik ini masih pakai cara sangrai tradisional dan menyimpan biji kopi hingga 8 tahun sebelum diolah. Aromanya khas, rasanya kuat, dan jadi oleh-oleh wajib kalau ke Bandung. Masih soal nostalgia, kita sempat lewat stasiun Bandung dan lihat lokomotif tua C1102 buatan Jerman tahun 1896. Dan ini salah satu lokomotif tertua di Indonesia yang masih dilestarikan. Nah, dan di sebelah kiri depan, itu dia lokomotif Si Gombar. Tak jauh dari stasiun, kita mampir ke Balai Kota Bandung. Dulunya area ini adalah gudang kopi milik Andreas de Wilde, orang Belanda yang punya lahan luas di Bandung zaman dulu. Sekarang jadi kantor wali kota sekaligus taman kota yang sejuk banget. Andreas de Wilde ini dikatakan sebagai tuan tanah. Nah, sebelumnya kita lebih lanjut mengenai Andreas de Wilde, kita lihat salah satu properti lain milik dari Andreas de Wilde, yaitu rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Ini Masya Allah luas dan gede banget ya. Kita lihat ujung ke ujungnya gitu loh, bahkan ada. Dan akhirnya kita menutup perjalanan di Jalan Dago. Nama aslinya sih Jalan Insinyur Haji Juanda, tapi warga lebih akrab menyebut Dago. Dulu ini tempat ngadagoan alias menunggu buat orang-orang Eropa yang mau refreshing di Bandung Utara. Setelah puas keliling Bandung naik bandros dan melihat berbagai bangunan peninggalan Belanda yang penuh sejarah, kita semangat banget nih buat lanjut explore. Kita lanjut jalan ke Museum Pos Indonesia, tapi ternyata karena hari ini tanggal merah, museumnya tutup. Akhirnya kita memutuskan buat ke Paskal cari makan sekalian santai-santai. Pas banget ternyata film Lilo and Stitch yang baru tayang lagi diputar. Jadi kita putuskan buat nonton dulu sebelum makan. Filmnya bener-bener heartwarming banget sih. Cerita tentang kebersamaan, rasa kehilangan, dan pentingnya keluarga. Tapi yang paling kerasa ada nilai keberagaman yang kuat. Mereka tunjukin gimana perbedaan bisa jadi kekuatan. Abis nonton, perut mulai berisik nih. Akhirnya kita muter-muter dan nemu tempat makan yang cocok buat semua selera, The People's Cafe. Menunya sangat beragam, ada makanan Nusantara sampai dengan Western. Kita sengaja pesen beda-beda. Tempat ini cocok banget buat makan bareng teman atau keluarga yang seleranya beda-beda. Sesuai juga sama tema kita hari ini, keberagaman dalam kebersamaan. Dari naik bandros, eksplorasi bangunan bersejarah, sampai nonton film dan makan bareng, hari ini penuh kejutan yang gak direncanakan. Tapi justru dari perjalanan ini, kita belajar bahwa yang paling berkesan bukan cuma tempatnya, tapi kebersamaan yang kita rasakan. Perbedaan selera, budaya, bahkan karakter masing-masing justru bikin perjalanan jadi lebih kaya dan bermakna. Dan seperti film Lilo and Stitch yang tadi kita tonton, keluarga itu bukan soal siapa kita, tapi bagaimana kita saling menerima dan berjalan bersama. Karena dalam keberagaman kita bisa temukan kebersamaan yang paling tulus.